materi aljabar boolean ya, materi keempat ya sebelumnya itu tadi saya balik saja. Jadi setelah kita tahu gerbang logika, kemudian nanti akan dikombinasi dengan aljabar boolean. Nah, aljabar boolean ini juga merupakan solusi dari sistem-sistem logika digital nanti. Nah, yang dasar sekali adalah ya, pertama bisa kalian pahami mengenai aturan atau identitas dasar dari aljabar boolean. Contoh misal ini ya, ini nanti akan terusnya berlaku ya. Misal kita punya identitas A, punya bilangan A lah, punya fungsi A gitu, ditambah dengan 0, maka hasilnya harus A. A ditambah 1, maka hasilnya 1. Ya. A ditambah A, maka hasilnya A. Tapi kalau A ditambah not A, hasilnya 1. Ini sudah mutlak berlaku ya, nanti tinggal diikut saja, enggak bisa dirubah-rubah. Nah, kalau A dikali 0, maka dia hasilnya 0. A dikali 1, hasilnya adalah A. A dikali A sama dengan A. A dikali not A, hasilnya adalah 0. Not A dinotkan lagi, hasilnya ya A. Nah, seterusnya ya. Jadi A itu suatu bilangan atau fungsi lah. Lalu misalkan A ditambah dengan A dikali bilangan X misalkan. Apa? Hasilnya akan A. A ditambah not A dikali X, hasilnya adalah A tambah X. Not A ditambah A kali X, hasilnya not A. Nah, ini sudah berlaku, nanti tinggal diikuti saja. Ya. Terusnya. Oke, saya lanjutkan ya. Hukum aljabar boolean. Oke, berikutnya. Nah, nanti sebetulnya kalau kalian sudah belajar kalkulus sih, aljabar boolean menjadi akan lebih sederhana. Karena di kalkulus sudah belajar banyak hukum ya tentunya. Nah, misal di aljabar boolean ini akan berlaku yang namanya hukum asosiatif. Hukum asosiasi itu ya penjumlahan A tambah B tambah C itu sama aja A tambah B tambah C. Dibolak-balik pun nggak masalah, itu asosiasi ya. Karena hasilnya sama saja. Kemudian hukum komutatif juga berlaku, yaitu A tambah B itu sama aja B tambah A. A kali B itu sama aja B kali A, ya kan? 2 dikali 3 sama aja 3 kali 2. 2 tambah 3 sama aja 3 tambah 3. Berlaku juga hukum distributif, yaitu A dikali dalam kurung B plus C itu sama aja AB ditambah C. Nah, itu artinya kalian kalikan aja A dengan B dulu, baru tambah A kali C. Nah, ini berlaku. Lalu A plus B dikali A plus C itu boleh juga ditulis sebagai A ditambah B kali C. Sama ya. Lalu ada hukum absorptif, yaitu A ditambah AB itu hasilnya akan A. A ditambah not A kali B hasilnya A plus B. Ini tadi di identitas atau dasar aljabar boolean tadi sudah ada ya. B-nya diganti dengan X. Lalu A dikali not A plus B itu hasilnya akan AB. Ya. Nah, contoh lagi, contoh soalnya ini misalnya, buktikan persamaan berikut. A ditambah A kali X sama dengan A. Ini tadi ya, ini identitas dasar tadi. Nah, itu sebetulnya bisa dibuktikan ya, menggunakan hukum boolean tadi. Nah, jadi A ditambah AX itu sama aja A
dikali 1 ditambah X. Nah, 1 tambah X, ya 1. Itu sudah ada kan di identitas dasar tadi. Nah, lalu A dikali 1 hasilnya akan A. Sehingga terbukti bahwa A ditambah X itu hasilnya. Demikian seterusnya ya untuk contoh yang B dan C. Nah, ini jadi hukum boolean dan juga identitas boolean tadi akan terus dipakai. Nah, contoh berikutnya misal yang A ini, Y sama dengan fungsi A dikali B plus C dalam kurung ditambah B plus C dalam kurung. Nah, maka untuk penyelesaiannya, ya kita bisa mengalihkan dulu ya antara A dengan B plus C. A dikali B plus C akan sama aja menjadi A plus 1. Baru dikali dengan B plus C. Oke. Jadi yang baris pertama ini itu bisa dirubah seperti yang baris kedua ini. Ya. Kalau di baris kedua dikalikan nih, nanti kembali ke baris pertama. Jadi sederhanakan lagi, A plus 1 itu kan 1 dikali B plus C. 1 dikali B plus C hasilnya B plus C. Oke, contoh lagi misalkan A plus B plus C dalam kurung dikali ABC. Maka itu baris keduanya bisa ditulis menjadi AABC ditambah ABBC ditambah ABCC. Jadi masing-masing ini dikalikan dulu ya. A dikali ini ditambah B kali ini, C kali ini. Seperti kalkulus biasa lah, matematika biasa seperti ini. Lalu bisa disederhanakan menjadi ABC, ABC, ABC. Kalau disederhanakan lagi menjadi ABC. Nah, tentunya untuk bisa menyederhanakan ini ya, menyelesaikan ini selalu kembali ke identitas dasar dari aljabar boolean dan hukum aljabar boolean. Oke. Nah, ada juga yang namanya hukum De Morgan. Ini hanya kebalikan saja sebetulnya ya. Contoh misalnya ya, A plus B plus C plus D seterusnya lalu dinotkan. Itu boleh saja kamu tulis menjadi not A dikali not B dikali not C seterusnya. Jadi yang semula plus berubah menjadi perkalian dengan masing-masing not. A dikali B kali C kali D seterusnya lalu dinotkan. Ya, maka sama saja not A ditambah not B tambah not C seterusnya. Artinya apa? Yang semula ditambah ya berubah menjadi dikali. Perkalian masing-masing not. Tadi kan penjumlahan total dinotkan. Itu sama saja not dari masing-masing dikalikan. Nah, sebaliknya, perkalian total lalu dinotkan itu sama saja not dari masing-masing kemudian dijumlahkan. Itu namanya hukum De Morgan, berkebalikan. Nah, contoh soal misalkan selesaikan bersamaan berikut. Diberikan fungsi not AB dikali A not B. Itu sama saja. Ya, ini pakai De Morgan tadi ya. Jadi not A plus B kalau dipakaikan De Morgan itu maka menjadi perkalian masing-masing. Not A plus B itu sama aja not A dikali not B. Baru dikalikan A not B. Setelah dikalikan kan ini bisa ditulis ulang menjadi not A dikali A not B dikali not B. Nah, not A dikali A itu sama aja 0, not B kali not B itu sama aja not B. Kembali ke identitas dasar. 0 dikali not B hasilnya adalah 0. Oke. Contoh lagi misalkan, nah ini ya yang terakhir misalkan. A plus not B dikali A not dari AB. Lalu dinotkan semuanya. Maka kalau pakai De Morgan, ya ini kan berarti perkalian ya fungsi utamanya, maka berubah menjadi plus dari masing-masing not.
Jadi ini masing-masing dipecah nih. A plus not B, lalu dinotkan, yang tadi kali menjadi jumlah dari AB not, lalu dinotkan lagi. Nah, lalu berlaku hukum identitas dasar maupun hukum Boolean. Oke, jadi fungsi De Morgannya untuk memecah saja sebetulnya. Yang tadinya not dari penjumlahan menjadi not dari perkalian masing-masingnya atau sebaliknya. Oke, ini kalau dilanjutkan akan menjadi not A kali B ditambah A tambah B. Lalu ini disederhanakan ya, baris kedua menjadi not A plus 1 dikali B ditambah A. Sederhananya lagi adalah B plus A. Nah, ini sudah B plus A, sederhanakan lagi bisa enggak? Kembali ke identitas dasar lagi dengan A plus B. Karena tadi tidak ada ya, adanya A plus A atau A plus X plus A lagi tadi kan. A plus B itu sama A plus X saja ya sudah berhenti. Dan nggak bisa disederhanakan ya sudah berhenti. Kalau masih bisa disederhanakan ya sederhanakan. Oke, itu contoh soalnya. Kemudian ada soal latihan, nanti bisa dicoba ya. Soal latihan 1, latihan